Video ini mengajarkan vocab bahasa Inggris yang sulit dan cara bertanya dalam bahasa Inggris. Bersamaan agar Inggris Maniacs paham bagaimana vocab dirangkai dalam kalimat menurut aturan yang gemar. Perhatikan pengucapan vocab berikut. Break out, broke out, broken out, meledak. Perish, perished, perished, tewas binasa. Stampede, stampeded, stampeded, lari terkejut dan panik, atau peristiwa berlarian saling menginjak-injak karena panik. Match, pertandingan. People, orang-orang. Riot, kerusuhan, tapi rioter, perusuh. Soccer, sepak bola. Stadium, stadion. During, selama. Jedakan lalu hafalkan vocab di atas ini semua sampai ingat sekali. Setelah ingat sekali boleh diplaykan. Kalau tadi tidak menghafal akan ketahuan. Ayo, apa arti perish? Mesti ingat? Tewas, binasa. Kalau tidak tahu, belum menghafal dengan baik, mundurkan dulu ya, terjemahkan dengan baik. Hafalkan dulu. Stampede, ayo stampede. Peristiwa berlarian saling menginjak-injak karena panik ya. Video ini dibuat dalam rangka mengingatkan kita semua agar tragedi 125 penonton yang tewas di Stadion Kanjuruhan tidak terjadi lagi. Padahal saat ini prestasi sepak bola negara kita sedang meningkat ya. Matikan suaranya lalu terjemahkan sendiri. 125 orang binasa di dalam sebuah peristiwa menginjak-injak dan panik selama pertandingan sepak bola di Oktober tanggal 2 tahun 2022 di Stadion Kanjuruhan di Malang. 125 orang tewas dalam peristiwa terinjak-injak selama pertandingan sepak bola pada 2 Oktober 2022 di Stadion Kanjuruhan Malang. Nomor 2, kerusuhan meletus setelah pertandingan sepak bola di Stadion Kanjuruhan. Kerusuhan meletus setelah pertandingan sepak bola di Stadion Kanjuruhan. Hafalkan lagi agar vocabmu makin banyak. Suffocate, suffocated, suffocated, mati lemas atau mencekik. Trample, trampled, trampled, menginjak-injak. Set ablaze, set ablaze, set ablaze, membakar. Ini set, sama ya bentuk 1, 2, 3-nya. Topple, toppled, toppled, menggulingkan. Chaos, kerusuhan. Fan, pendukung. Vehicle, kendaraan. Amid, di antara, untuk peristiwa ya. Atau di dalam peristiwa misalkan amid the riot, dalam kerusuhan. Amid the chaos, dalam kekacauan gitu ya. Jedakan lalu hafalkan vocab di atas ini sampai ingat sekali. Setelah ingat sekali boleh diplaykan lagi. Sekarang akan kita praktekkan vocab yang tadi dalam pelajaran grammar. Nah, jadi kalau tadi tidak menghafal vocab akan kesulitan itu. Tapi bagi yang menghafal akan untung karena langsung dipraktekkan tuh. Rioter, tadi kan perusuh ya. Tapal, menggulingkan. Ablaze, set ablaze, membakar gitu ya. Jadi bagi yang belum menghafal, mundurkan dulu, hafalkan dulu ya. Karena akan menguntungkan kalau sudah menghafal ya. Pelajaran grammar yang akan kita pelajari cara bertanya dalam bahasa Inggris dalam tenses simple past tense ya. Rumusnya mudah, cuma how, where, why, when ditambah kalimat pertanyaan. Kalimat pertanyaan itu kalimat apa? Kalimat yang did word-nya dikedepankan. Misalkan kayak gini. Ada kalimat bagaimana para perusuh menggulingkan dan membakar kendaraan polisi dalam kekacauan itu. Bagaimana ini yang ininya, how-nya ya. How. Nah, setelah how, kalau ada did atau was harus dikedepankan. Nah, berarti ini did-nya did dulu ya. Jadi masukin did. Did. Setelah did, para perusuh masukin the rioters. Yang lain kata lain tinggal masukin aja. Menggulingkan topple ya. Dan and. Membakar set ablaze. Kendaraan polisi dibalik. Police vehicle. Dalam amid ya. Kekacauan itu dulu the chaos gitu. Ya, jadi ingat kalimat yang kata how, when, why harus was-nya dikedepankan ya. Contoh nomor 2. Mengapa banyak pendukung sepak bola tercekik, mati lemas dan terinjak-injak dalam peristiwa sepak bola? Nah, ini kok tadi pakai did, sekarang pakai was? Ini kalimat pasif. Bagi yang belum paham kalimat pasif tidak apa-apa, ikuti aja dulu ya. Kalau kalimat pasif itu pakai was dan kata kerjanya ketiga. Jadi tercekik, terinjak-injak, itu pasif ya. Ingat kata kerjanya harus ketiga. Jadi bagaimana? Why? Kalau pasif jangan pakai was tapi jangan pakai did, tapi harus pakai was atau were. Karena fans lebih dari satu, jadi pakai were gitu ya. Nah, setelah ini banyak, masukin aja kata yang lain. Banyak, many. Pendukung sepak bola, soccer fans. Nah, tercekik, pasif itu kata kerjanya harus ketiga. Jadi ketiga, suffocate, suffocated, suffocated. Ini ketiga ya. Dan and. Terinjak-injak, lagi harus ketiga. Trampled, trampled, trampled. Ini yang ketiga. Dalamnya in.
peristiwa terinjak-injak, stampede. Nah, jadi ini mengapa banyak pendukung sepak bola terinjak-injak ya. Tercekik kalau diterjemahkan ya, dan terinjak-injak dalam peristiwa menginjak-injak panik itu, gitu ya. Ingat ya, rumusnya how, where, why, when, dan sebagainya. Did, was, were-nya harus dikedepankan. Kita latihan rumus ini ya. Pilih jawaban yang benar. Nah, sekarang pilih jawaban yang benar ya. How titik-titik police vehicle amid the chaos. Ini did-nya. Oh, ini did-nya di tengah, salah ya. Kalau ini, oh nggak ada did-nya, kan harus ada did atau was were. Ini jelas salah, ini jelas salah. Oh iya, yang benar ini did-nya di depannya. Berarti jawabannya yang C ya. Nah, setelah beres terjemahkan. Bagaimana? Terus masukin ya, para perusuh menggulingkan, yang digarisbawahi terjemahan mundur, kendaraan polisi di antara kekacauan itu. Gini ya. Bagaimana para perusuh menggulingkan kendaraan polisi dalam kekacauan itu. Ingat ya. Padahal kok ini dibalik, police vehicle dibalik jadi terjemahannya kendaraan polisi ya. Ini disebutnya pelajaran compound noun. Udah diajarkan di video sebelumnya ya. Nah, nomor 2. Tinggal dibuka aja video compound noun-nya. Nomor 2. Yang benar harus yang did-nya ke depan. Oh, ini ke depan. Ini ke depan. Kalau ini enggak di depan. Wah, salah ya, tinggal 2 yang benar. Yang benar yang mana ya? Nah, ingat, kalau sudah ada did, kata kerja harus ke satu lagi ya. Oh, ini set kedua, set tadi keduanya juga bukan set tetap ya, ini udah jelas salah. Yang benar ini ya. Kan set kesatunya, set keduanya, set ketiga set juga. Jadi ini yang benar. C ya. Jadi yang benar B. How did the writer set ablaze? Sekarang terjemahkan. Bagaimana para perusuh set ablaze, tadi membakar ya, membakar kendaraan polisi di antara kekacauan. Bagaimana para perusuh membakar kendaraan polisi di antara kekacauan itu? Lagi. Ingat yang benar yang did-nya dikedepankan. Ini nggak ada did-nya, salah. Oh, ini di tengah, salah. Wah, ini ke depannya, berarti ini yang C ya. Nah, ini ya. Langsung terjemahkan. Di mana kerusuhan meletus setelah pertandingan sepak bola di Stadion Kanjuruhan? Ini harusnya ada kalimat tanya ya. Ada tanda tanya di sini. Tuh, harusnya ini ada tanda tanya. Lagi. Ya. Oh, ini yang ini ya. Ini yang pasif, was were ya. Tuh tadi yang was were. Berarti harus was were-nya kedepankan ya. Ini artinya ter ya. Ini tengah ini. Oh, yang benar yang B ya, kan dikedepankan was were-nya. Nah, kalau ada was were, kata kerja ketiga artinya tercekik ya. Yang belum ngerti kalimat ini nggak apa-apa, kalimat pasif. Tapi setelah ini pelajari ya kalimat pasif. Why? Nah, jadi terjemahkan ya sekarang. Mengapa para pendukung sepak bola tercekik dan atau mati lemas ya, dan terinjak-injak dalam peristiwa berlarian sering menginjak itu ya. Mengapa para pendukung sepak bola tercekik atau mati lemas dan terinjak-injak dalam peristiwa terinjak-injak itu, gitu ya. Nah, sekarang soalnya lebih menantang. Terjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia ya. Dari bahasa Indonesia soalnya ke bahasa Inggris, tapi grammarnya harus benar. Nah, ini lebih susah ya, tapi tetap latihan ini ya. Tapi cek dulu vocabnya bagaimana dari how, perusuh riot, menggulingkan topple, kendaraan vehicle, di dalam amid, jangan ini ya, kekacauan itu harusnya ini C ya, chaos, itunya baru T, jadi the chaos. Yo, bagaimana tadi? How ya, berarti how. Ini menggulingkan aktif ya, jadi pakai did ya. Did-nya kedepankan tuh kata rumus. How did, nah para perusuh, the rioters, pakai S ya. Topple-nya ke satu ya. Kalau sudah ada did, kata kerja ke satu. Topple. Kendaraan polisi dibalik. Pakai the boleh. Enggak juga apa. Vehicle. Police dulu. Police vehicles amid the chaos. Harusnya kerusuhan dari C ya. How did the rioter? Rioternya buang 2 kali ya. Topple the police vehicle amid the chaos. Ini salah. Rioternya buang yang 1. Harusnya sekali. Bagaimana para perusuh? Ya, cek dulu vocabnya. Perusuh rioter. Ya, membakar, set ablaze. Keduanya set ablaze. Ketiganya set ablaze. Kendaraan vehicle. Polisi. Police. Kekacauan. Chaos. Ya. Di mana? Where? Oh, masih sama ya.
Where did-nya ke depan kan ya. Where did the rioters membakar set ablaze ya. Kendaraan polisi dibalik. Police vehicle. Dalamnya jangan in, tapi amid kata baru. Amid the chaos gitu ya. Where did the rioters set ablaze police vehicle amid the chaos gitu ya. Lagi. Mengapa pendukung sepak bola tercekik outer? Kalau teringat, jangan pakai did, tapi pakai was were ya. Dan kata kerjanya harus ketiga ya. Ya, cek dulu. Tercekik, tadi suffocate. Injak-injak, stampede. Dalamnya harus bukan i, harusnya a ya, amid. Injak-injak, stampede. Itunya harus the ya. Ya, jadi mengapa why ya? Why? Karena pasif pendukung sepak bolanya anggap banyak ya. Jadi were. Why were the soccer fans, pasif harus kata kerja ketiga ya, stampeded, ketiga ya, and stifled, dalamnya amid aja, amid the stampede. Jadi why were soccer fans suffocated and trampled ya, peristiwa terjadinya harusnya T ya, ini T, trampled in the stampede. Mungkin Inggris banyak bertanya, kenapa kalimat ini tidak menggunakan did, tapi pakai was ya. Saya jelaskan lagi ya. Tapi menggunakan was atau were. Dan kata kerjanya harus dalam bentuk ketiga, yaitu suffocated. Jadi kan tuh ya, suffocated, trampled ya. Ini adalah kalimat passive simple past tense. Jadi kalau mau ngerti passive simple past tense, buka video simple past tense atau playlist simple past tense di Dayar Channel ya, agar mengerti grammar ini lebih banyak. Ini simple past tense tuh ada banyak, ada aktif, ada pasif, ada yang dan sebagainya ya. Jadi buka ya. Ya. Terakhir, soal terakhir, di mana kerusuhan meletus setelah pertandingan sepak bola di Stadion Kanjuruhan? Ya, kerusuhan tadi riot. Nah, meletusnya broke out. Setelahnya after pertandingannya match, sepak bola soccer, stadium ya. Wordnya kedepankan ya. Meletus aktif, ya berarti pakai did sekarang. Where did the riot, setelah ada did kata kerja harus ke satu. Break out after sepak bola, ini dibalik. Soccer match in Kanjuruhan Stadium. Nah, where did the riot after the soccer match? Ini salah ya, harusnya where did the riot break out, harus pakai break out ya. Where did the riot break out after the soccer match in Kanjuruhan Stadium? Maaf ya, ada salah ya. Sama break out harusnya. Pelajari ulang dan suara dimatikan dari awal sampai akhir agar bisa menjawab semua soal tanpa bantuan saya. Terima kasih sudah menonton video kami. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa